sini. Ini Detikase pemilik Studio Podcast 123. Nah, teman-teman, di kesempatan podcast kali ini saya telah mengundang kedua narasumber untuk membahas topik tentang model-model teologi agama-agama. Nah, teman-teman pasti penasaran kan siapa kedua narasumbernya? Mari kita hadirkan. Nah, ini dia kedua narasumbernya. Halo. Nah, sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, nah teman-teman akan memperkenalkan diri. Baik, jadi perkenalkan, nama saya Ronaldi Tarisubu. Baik, perkenalkan, nama saya Musa Siatan. Saya di sini akan mewakili model eksklusivisme. Dan saya juga di sini mewakili inklusifme. Nah, pada saat ini kita diperhadapkan pada pertanyaan bagaimana kita memandang agama lain bila diperhadapkan dengan iman Kristen. Nah, poin kedua, kalau menekankan universal kasih Allah, maka kita harus menerima adanya kasih Allah di luar Yesus. Nah, poin ketiga, tetapi kalau kita menekankan pertikaian Yesus, bagaimana keselamatan orang-orang yang beragama lain yang memiliki kehidupan lebih layak dari hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, poin-poin ini yang sebagai pembahasan penting dalam podcast kali ini. Nah, kita langsung saja pada model eksklusif. Nah, menurut pemahaman Anda, apa itu model eksklusif? Silakan. Baik, jadi teologi agama-agama ini jika dilihat dari model eksklusifnya, ini berarti penggantian. Jadi kami sebagai model eksklusifnya ini, poin pertama yang harus dipahami itu bahwa hanya satu agama yang benar dan agama-agama lain itu tidak memiliki kebenaran. Itu yang perlu dicatat. Nah, poin yang kedua itu agama yang benar ini menggantikan dan meniadakan agama yang lain. Nah, contohnya klaim Kristiani bahwa agama Kristen adalah agama yang benar dan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, sedangkan yang lain tidak. Salah begitu. Kira-kira seperti itu, saudara. Terima kasih. Oke, jadi model ini mengakui bahwa agama-agama lain memiliki agama yang benar, tidak lengkap agama yang benar. Misalnya Kristen menyempurnakan dan melengkapi agama-agama lain. Contoh, agama lain memiliki kebenarannya, tetapi keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus. Model ini lebih terbuka terhadap agama-agama lain dibandingkan dengan eksklusifme, tetapi menekankan keunikan dan superioritas Kristiani. Oke, terima kasih. Nah, maksud dari eksklusifnya tadi itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Baik, jadi maksud dari eksklusifnya sendiri itu merupakan suatu paham yang menekankan adanya kecenderungan untuk memisahkan diri dari lingkungan sekitar. Nah, dengan kata lain, adanya keinginan untuk menarik diri dari segala bentuk interaksi yang ada seperti individualisme. Kira-kira seperti itu maksud dari sikap dari eksklusif. Oke, nah contoh yang patut diteladani itu seperti apa, Kakak? Mungkin yang paling praktis contoh dari eksklusivisme itu sebenarnya ada beberapa contoh. Nah, antara lain intinya adalah eksklusivisme itu membuat seseorang
hanya berkumpul, berteman, terus dan bergaul dengan yang satu golongan saja. Jadi dia mau bergaul dengan satu golongan saja begitu. Kayak teman kita dari inklusivisme ini sendiri, maksudnya secara suku saudara kita ini Papua, dia mau berteman dengan Papua saja. Nah itu contoh eksklusif, sikap eksklusivisme. Ya, tidak. Terus masa nggak orang dan atau kelompok sendiri tidak ingin melakukan interaksi dengan orang-orang selain golongan sendiri. Oke. Nah, Kakak, akibat dari eksklusivisme ini menguntungkan atau malah merugikan kita? Dampak dari eksklusivisme ini dapat bersifat merugikan secara sosial dan psikologis. Di tingkat sosial sendiri, sikap eksklusif ini dapat memperkuat ketidaksetaraan, kemudian menghambat integrasi masyarakat dan menimbulkan konflik antar kelompok. Kira-kira itu dampak yang paling sering terjadi. Terima kasih, Kakak. Oke, kalau begitu, apakah pandangan dari inklusif ini berbeda? Kalau memang berbeda, Kakak bisa jelaskan. Inklusif merupakan sebuah paham yang menganggap bahwa kebenaran tidak hanya dapat pada suatu kelompok. Dan ada satu hal ini berangkat dari suatu keyakinan bahwa setiap agama membawa ajaran keselamatan. Semua agama pada substansinya adalah sama, namun memiliki syarat dan ajaran yang berbeda-beda. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, apa kira-kira tujuan dari inklusifnya ini? Mungkin maksudnya sikap inklusifisme. Oh iya. Yaitu ia tidak melihat latar belakang umatnya dengan mengasihi serta menerima semua orang dari berbagai latar belakang hidup, suku, ras, golongan, bangsa, dan agama. Terima kasih. Oke, Kakak, terima kasih. Nah, kalau akibatnya itu seperti apa, Kakak? Kalau Dampak. Mungkin maksud saudara dampak. dampak atau akibat? Dampak atau akibat adalah membuat seorang hanya berkumpul, berteman, dan bergaul dan yang satu golongan saja. Terima kasih. Terima kasih, Kakak, atas jawabannya. Nah, dari kedua model ini, mana yang paling lebih menguntungkan atau mendekati dari model-model tersebut? Baik. Berbicara tentang yang mana yang paling mendekati kebenaran sendiri atau mana yang paling bagus, tentu saja saya sebagai eksklusivisme tetap mendukung bahwa kami yang paling benar, kami yang memang paling menguntungkan. Apa rasanya, Kakak? Karena kami sendiri mempunyai kecenderungan maupun adanya keinginan untuk merangkak megalenisiasi diri dari masyarakat. Nah, tanda-tanda seperti eksklusifme yang kasat mata bisa dilihat secara langsung orang yang memiliki paham eksklusifme, yaitu yang pertama mendahulukan kepentingan pribadi. Dan itu jelas bahwa zaman sekarang kebanyakan di mana-mana lebih mementingkan pribadinya sendiri daripada banyak orang, menjadi individual. Itu yang sering terjadi di sekarang. Nah, mungkin pandangan atau pendapat saya mungkin berbeda dengan pendapat saudara Musa. Jadi sebagai inklusif mungkin saudara bisa menyanggah atau bisa membenarkan lagi. Mungkin saudara punya paling salah. Nah, bisa ditanya kepada saudara sendiri. Oke, nah apa menurut pendapat Anda? Baik, bagi saya
inklusif yaitu memahami sesuatu yang sudut pandang orang lain, kelompok lain. Sedangkan eksklusif merupakan sikap yang lebih mengutamakan sudut pandang diri sendiri, sehingga membuat orang tersebut akan sulit menemukan teman dan lingkungan masyarakat. Nah, yang saya tanyakan, apakah eksklusif yang benar atau inklusif? Nah, jadi kalau begitu menurut saya eksklusif yang paling benar, karena dia lebih cenderung pada individual, mementingkan diri sendiri. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau menurut saya kita tidak boleh saling menyalahkan satu sama yang lain, karena kita harus menyerapkan semuanya kan, karena tidak mungkin agama-agama yang mereka menganut itu mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Tentunya semuanya pasti mengajarkan hal-hal yang baik, seperti itu kakak. Kami di sini juga memang kehadiran kami ini karena diundang ya, jadi karena ini tentang model-model pembahasannya tentang model-model teologi agama-agama, sehingga kami tidak berniat untuk mengatakan bahwa kami ini hanya sebatas edukasi bagi teman-teman yang akan mendengar. Jadi itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Nah, sekian dari podcast kita kali ini. Nah, sampai bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih.